Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam agenda kita yang kita harapkan. Dengan agenda ini Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu kesehatan serta taufik dan hidayahnya, serta juga kita diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di dalam kurang lebih 3 minggu yang lalu, ya. Ini serius nih, jelas nih suara nih. Apa agak kurang? Hah? Ya sudah, pakai itu aja dah. Kita melanjutkan ya pelajaran kita, yang mana alhamdulillah di dalam 3 minggu yang lalu kita sudah selesai membahas tentang muqaddimah atau permulaan daripada at-taharah, bersuci, yang mana kita sudah kaji secara umumnya yang berkaitan dengan air ya, yang berkaitan dengan air, macam-macamnya air, dan apa air yang bisa dibuat bersuci, apa air yang tidak bisa dibuat disuci. Itu semua alhamdulillah sudah kita bahas, walaupun tidak semuanya ya, karena keterbatasan waktu juga untuk kita membahas semua masalah-masalah yang bersangkutan dengan air. Tapi nanti kalau misalnya ada yang pengen tahu atau masih ngerasa bingung dengan hal-hal yang berkaitan dengan air tersebut, nanti boleh ditanya ya. Nah, sekarang malam hari ini insyaallah kita memulai pengajian dari apa yang ada di dalam kitab yang di tangan-tangan antum semua ya. Al-Mukhtasarul Latif ya. Kita kaji fikih dulu ya. Kita kaji fikih dulu. Kalau ente udah bosan fikih, kita baru buka tasawuf ya. Fikih bosan beb, udah beb, tasawuf pula besok ya. Gitu. Dikit-dikit. Jadi disebutkan di dalam kitab ini ya, babut taharah. Babut taharah. Muqaddimahnya sudah kita baca kemarin ya. Sekarang yaitu babut taharah. Bab bersuci. Nah, yang mana seharusnya di sebagian atau kebanyakan daripada kitab-kitab itu, kalau disebut atau dikaji tentang babut taharah, maka yang pertama kali dikaji itu pasti tentang apa itu taharah, terus bagaimana hukum-hukum airnya atau hukum-hukum cara bersuci dan lainnya disebutkan. Tapi di dalam kitab ini langsung dia, langsung ya, langsung dikaji langsung furudul wudu. Jadi di kitab ini langsung dia tidak ada nyebutin air lagi, nggak nyebutin apa lagi, dah. Dia langsung nyebutin furudul wudu, langsung loncat ke bab wudu. Makanya kenapa kemarin perlu dalam 2 kali pertemuan kita adakan muqaddimah dulu tentang bersuci tadi. Ya, biar tadi agar ketika kita berlanjut ke bab yang ini, maka kita sudah paham. Oh, air itu kayak gimana, air yang mutlak kayak gimana, air musta'mal kayak gimana, air yang najis kayak gimana. Ya, seperti itu. Nah, maka di sini beliau mengatakan faslun fi furudil wudu. Fasal yang mana di sini menjelaskan tentang fardunya wudu. Kalau furud itu jamak, mufradnya apa? Fardun. Ya, mufradnya fardun. Furud berarti fardunya. Artinya yang wajibnya, rukun-rukunnya di dalam wudu. Ya, artinya kalau misalnya apa yang kita sebutkan nanti
daripada bagian fardu-fardu wudu ada saja satu yang tidak kita lakukan, maka artinya wudunya itu tidak sah. Furud jamak fardun. Ya, fardun itu artinya apa? Ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya. Orang kalau melakukannya diberikan ganjaran, diberikan pahala, yang meninggalkannya diberikan dosa. Di sini disebutkan furudul wudu. Fardunya daripada wudu, ya. Dan wudu sendiri secara syariat itu mempunyai definisi, ya. Wudu itu apa? Wudu itu adalah nama untuk ghusli a'dha, membasuh anggota-anggota maksusah yang dikhususkan. Biniyatin maksusah, dengan niat-niat yang khusus. Itu namanya wudu. Ya, membasuh anggota yang khusus dengan niat yang khusus. Itu namanya wudu. Ya, anggota yang khusus saja. Artinya tidak semua anggota badan ketika kita basuh dibilang wudu, enggak. Ya, wudu itu hanya membasuh anggota-anggota yang khusus. Berbeda kalau orang mandi. Kalau orang mandi, seluruh badan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu semuanya harus basah, harus diguyur sama air. Kalau mandi itu enggak ada istilahnya diusap. Kalau mandi itu harus ada air yang mengalir, itu mandi. Itu namanya mandi tuh. Kalau ente usap, ente ambil air, ente usap kayak gini, itu bukannya mandi. Ya, kalau ente mandi wajib misalnya, kemudian ente ngambil aja air di sini, ente usap di sini, tidak sah mandinya. Ya, jadi harus mengena air, semuanya anggota tubuh tuh harus dialirkan air. Tidak cukup hanya diusap. Nah, itu namanya mandi. Tapi harus seluruh badan. Beda kalau wudu. Ya, kalau wudu jelas gak suara anak sih? Anak ngerasanya gak jelas? Jelas ya? Hah? Jelas suara anak? Khusus saja dan dengan niat yang khusus. Nanti niat-niat wudu kayak gimana? Semuanya kita pelajari semua nanti. Ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan wudu. Dan wudu ini tentunya ya, bukan kekhususan ini umatnya, bukan hanya kekhususan ini umat. Artinya umat-umat terdahulu ada juga wudu, tapi caranya wudu itu misalnya dari niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Cara yang seperti itu khususiyah daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan di sini furudul wudu'i sittatu asya. Fardu-fardunya wudu ada berapa? Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Ya. Fardu-fardunya wudu ada 6. Yang mana dari ke-6 ini ada 4 fardunya yang ditetapkan oleh Al-Quran. Artinya nasnya, dalilnya itu datang langsung daripada Al-Quran. Ada 4 daripada fardu wudu yang nasnya, dalilnya itu datang daripada Al-Quran. Apa saja itu? Membasuh muka. Kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku-sikunya. Sampai itu artinya siku-sikunya lewat. Bukan sampai batas siku-siku habis sudah. Tapi siku-sikunya juga ikut. Kemudian yang ketiga membasuh sebagian daripada kepala. Bukan membasuh, mengusap. Kalau membasuh itu harus ada air yang mengalir. Kalau mengusap yang penting balal. Balal itu apa ibaratnya? Becek aja, yang penting basah. Ya, itu mengusap. Kemudian ghuslur rijlain ilal ka'bain. Membasuh kedua kaki bersamaan dengan tumit-tumitnya. Ya, ini 4 daripada fardu wudu, ini ditetapkan oleh Al-Quran.
kewajibannya ini datang daripada Al-Qur'an. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mendirikan daripada salat, maka Allah memberikan perintah faghsilu wujuhakum. Maka Allah katakan, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah juga tangan-tangan kalian sampai ke siku-sikunya. Ada sebagian ulama mentafsirkan makna ila di sini. Kalau ila kan artinya ke siku. Nah, mereka mentafsirkan makna ila itu maknanya ma'a. Artinya wa aydiyakum ma'al marafiq wa arjulakum ma'al ka'bain. Kalian basuh kedua tangan kalian sampai atau besertaan dengan siku-sikunya juga dibasuh. Dan kalian basuh kedua kaki kalian bersamaan dengan itu juga kalian basuh al-ka'bain, yaitu mata kaki. Ya, ila bimakna ma'a. Ya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi 4 ini, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap rambut, membasuh kedua kaki, ini 4 fardu wudu, itu dalilnya datang daripada Al-Qur'an. Kemudian ada 2 lainnya yang datang melalui hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Yang pertama niat. Niat itu datangnya daripada hadis. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Innama sihhatul a'mal binniyat. Nabi mengatakan sesungguhnya kesahihan daripada sebuah amal itu harus dilakukan dengan niat. Ya, kemudian at-tartib. Tartib itu tertib, basuh muka dulu, basuh tangan dulu, baru usap kepala, baru basuh kaki. Dalilnya apa? Nabi mengatakan ibda'u bima bada'allahu bih. Kalian mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini daripada fardunya wudu. Ya, belum kita jelasin nih. Kita baru nyebutin dalilnya saja, ya, atau datangnya kewajiban ini. Ada yang datang kewajibannya daripada Al-Quran, ada yang datang kewajibannya daripada hadis-hadis atau perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara global, furudul wudu, fardu-fardunya wudu itu ada 6. Apa 6 itu? Yang pertama nih, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan beserta dengan itu siku-sikunya. Kemudian yang keempat apa? Mengusap sebagian daripada anggota kepala. Kemudian yang kelima, membasuh daripada kedua kaki besertaan dengan itu, tumit-tumitnya juga kita basuh. Kemudian yang keenam, tertib. Jangan ente basuh kaki baru basuh kepala. Nah, itu tidak sah, wudunya tidak sah. Nah, ini yang dinamakan dengan furudul wudu. Yang dinamakan dengan fardunya wudu. Nah, kita mulai dari awal lagi. Di sini beliau mengatakan, maka fardunya wudu yang pertama yaitu an-niyah. Apa fardu wudu yang pertama? Yaitu niat. Ya, artinya kalau misalnya ada orang wudu, kemudian ketika wudu dia tidak niat, sah enggak wudunya? Tidak sah. Karena niat termasuk daripada fardunya wudu. Ya, artinya orang kalau wudu harus pakai niat. Kalau orang wudunya tidak pakai niat, maka tidak sah wudunya. Maka niat seperti apa yang harus kita gunakan ketika kita wudu? Nah, ini penting nih. Niat seperti apa yang harus kita gunakan ketika kita berwudu? Maka di sini beliau mengatakan wahiyah, yaitu niat tersebut imma bisa kita niat dengan niyatu raf'il hadas. Bisa niat wudu dengan niat mengangkat hadas. Contohnya nawaitul wudu li raf'il hadas. Ya, nawaitul wudu li raf'il hadas. Enggak harus kita sebutkan hadas kecil, enggak harus.
Nggak harus kita sebutkan hadas besar, nggak harus. Kenapa? Karena itu nanti kembali kepada hadasnya sendiri. Kalau dia punya hadas kecil, kembali ke hadas kecil. Kalau dia punya hadas besar, kembali kepada hadas besar. Udah cukup. Yang penting inti niat nawaitul wudu lirafil hadas. Itu boleh. Ya, nawaitul wudu lirafil hadas. Atau disebutkan di sini awit taharati lis-shalah. Atau niat wudu, nawaitul wudu, atau nawaitul taharata lis-shalah. Saya niat bersuci untuk salat. Boleh juga. Ya. Atau yang ketiga di sini dibilang awil wudu, atau inti niat wudu. Ya. Nawaitul wudu. Nawaitul wudu. Kalau inti niatnya cuma nawaitul wudu, di sini ada khilaf antara ulama. Ada ulama yang bilang cukup, ada ulama juga yang bilang tidak cukup. Jadi kalau mau pakai hanya nawaitul wudu, mending kita tambah. Kayak kita bilang nawaitu fardhul wudu, ya. Atau kita nawaitul wudu lis-shalah, mending kita tambahin seperti itu. Kenapa? Karena kalau cuma niat nawaitul wudu saja, ada sebagian ulama yang mengatakan enggak cukup. Yang sebagian ulama mengatakan tidak cukup. Jadi niat wudu tadi bisa inti niatnya nawaitul wudu lirafil hadas atau nawaitul rafal hadas. Inti bisa juga niatnya nawaitul taharata lis-shalah. Inti juga bisa niatnya nawaitul wudu atau nawaitu ada'al wudu atau nawaitu fardal wudu. Itu juga boleh. Atau inti niat sesuatu yang memang di situ dianjurkan untuk wudu. Sesuatu yang kalau inti tidak wudu tidak sah. Misalnya saya niat agar diperbolehkan megang mushaf, boleh dah kayak gitu? Boleh. Kenapa? Karena orang megang mushaf harus pakai wudu. Nawaitu listibahati masil mushaf. Saya niat ini untuk nawaitu tahara listibahati masil mushaf. Saya niat bersuci ini untuk diperbolehkan megang mushaf. Kira-kira boleh dak? Sah dak wudunya? Sah. Atau saya wudu untuk sholat, boleh tak? Boleh. Kenapa? Karena memegang mushaf sama sholat itu semuanya membutuhkan wudu. Beda kalau inti bilang gini, saya niat wudu untuk apa? Saya niat wudu untuk diperbolehkan baca Quran. Sah tak wudunya? Sah tak wudunya? Orang bilang saya niat wudu ini, saya niat bersuci untuk baca Quran. Saya niat bersuci untuk baca Quran. Dia niat suci untuk baca Quran. Untuk baca Quran. Sah tak wudunya? Sah tak wudunya orang niat? Kenapa tak sah cuma baca? Kenapa? Misalkan kalau membaca kan nanti membaca Quran tanpa wudu kan jadi masalah. Betul kayak gitu. Karena orang baca Quran tidak harus pakai wudu, ya. Maka membaca Quran tidak butuh wudu. Itu baca Quran. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Quran enggak itu? Quran. Perlu wudu enggak? Tidak perlu. Kalau ente menyentuh Quran perlu wudu. Tapi kalau ente baca Quran tidak perlu wudu. Makanya kalau ada orang niat wudu untuk diperbolehkan baca Quran, wudunya enggak dianggap. Kenapa? Karena orang baca Quran tidak perlu wudu, tapi enggak adab. Tapi tidak adab, ya. Tapi ini hukumnya saja. Ini hanya sebatas hukum. Ya. Baca Quran, makanya ini perbedaan antara orang yang ada hadas kecil sama orang yang ada hadas besar. Kalau orang punya hadas kecil, masih boleh baca Quran. Tapi tidak boleh megang Quran. Kalau orang yang punya hadas besar, baca Quran tidak boleh, megang Quran tidak boleh. Kalau orang punya hadas besar. Kecuali ada nggak orang junub, boleh tidak orang junub baca Quran? Nebak-nebak aja. Gimana boleh? Beda. Ada nggak orang junub boleh dia baca Quran? Bahkan wajib hukum dia baca Quran. Waktu orang junub boleh baca, ada satu momen dia boleh baca Quran.
Ada satu keadaan bukan boleh saja, wajib orang junub baca Quran. Hah? Ketika apa? Ketika misalnya datanglah tiba waktu sholat, kemudian pada saat itu dia tidak temukan air, dia tidak temukan debu atau pasir tanah untuk dia tayamum, maka waktu sholat sudah tiba dan diharuskan bagi dia untuk sholat, maka dia harus sholat. Dalam keadaan dia junub. Di dalam sholat hukum membaca Fatihah wajib dah. Maka di situ wajib bagi dia baca Fatihah tapi tidak boleh baca surah. Ya, dia junub. Ya, tapi boleh bagi dia, bukan boleh tapi wajib bagi dia untuk baca Al-Fatihah. Walaupun setelah itu nanti dia godok lagi sholatnya. Ya, artinya nanti mungkin kita bahas di pembahasan selanjutnya nanti ya, secara ininya. Intinya kayak gitu ya. Jadi fardunya wudu itu yang pertama nih, niat. Ya, niat itu ente bisa niat mengangkat hadas, ente bisa niat bersuci untuk sholat, ente juga bisa niat untuk wudu, ya, niat daripada wudu, ya. Dan juga ente boleh niat dengan hal-hal yang memang hal tersebut membutuhkan wudu di dalam melakukannya, seperti sholat, memegang mushaf, ya. Berbeda kalau ente orangnya salisil bol. Salisil bol itu orang yang sering kencing ya, yang mana kencingnya itu udah nggak bisa ditahan, bahkan kadang kalau habis wudu kencing lagi, kadang ini, netes sedikit, ya. Maka orang yang salisil bol atau juga orang yang misalnya istihadah, maka niat wudunya tidak boleh memakai niat nawaitu rafal hadas, tidak boleh. Tidak boleh memakai niat nawaitu taharata lis shalah, tidak boleh. Ya, tapi niatnya nawaitul wudu listibahati fardis shalah. Niatnya seperti itu. Karena kalau dia niat saya niat mengangkat hadas, hadasnya enggak terangkat. Hadasnya tidak terangkat. Jadi dia tidak boleh niat rafal hadas. Tapi dia niat saya niat wudu agar diperbolehkan sholat. Nah, itu niatnya untuk orang yang salisil baul. Untuk orang yang sering kencing-kencingan. Ya, seorang yang sering kencing-kencingan ataupun perempuan yang istihadah. Niat wudunya seperti itu. Begitupun juga dengan niatnya tayamum. Ya, dengan niatnya selain daripada orang-orang yang normal ya, selain orang-orang yang dia tidak salisil yang dia normal kayak kita, boleh niatnya nawaitu rafal hadas. Tapi selain itu, keluar daripada itu, niatnya tidak boleh memakai niat nawaitu rafal hadas atau nawaitu taharata lis shalah. Kenapa? Karena dia enggak cukup. Udah, itu saja. Kemudian di dalam wudu, di dalam niat, kapan orang niat wudu? Kapan orang niat wudu? Kapan jatuhnya niat ketika wudu itu kapan? Di sini disebutkan wa takunu hadhihi niyatu inda ghaslil wajhi. Jadi niat itu ketika kita membasuh muka atau inda awwali ghasli juz'in minal wajh. Ketika pertama kali membasuh bagian atau salah satu bagian daripada muka. Pertama kali kita basuh, dari mana basuhnya? Ya, bagusnya basuh itu dari atas. Ya, bukan dari tengah, bukan ente dari samping, bukan ente dari bawah. Sunnahnya dari atas. Ente alirkan itu air ke atas. Ya, itu bagusnya. Nah, jadi ketika nyentuh ini atas ente ini niat. Ya, ente niat. Jadi niatnya wudu itu ketika membasuh pertama kali anggota yang fardu, bukan anggota yang sunnah. Ya. Jadi niatnya wudu itu jatuhnya kapan? Ketika kita membasuh pertama kali anggota yang wajib dibasuh. Bukan anggota yang sunnah. Nah, terus gimana, Beb? Kan wudu itu kan kami basuh telapak tangan kami dulu, atau kami misalnya siwak,
Habis siwak kami nusambillah, bismillah. Habis itu kami membasuh kedua tangan. Habis itu kami madmadah, kumur-kumur. Habis itu kami istinsyak, memasukkan air ke hidung. Barulah kami ngebasuh muka. Ya. Jadi kayak gimana? Ulama mengatakan niatnya 2 kali inti. Niatnya dua kali. Pas basuh telapak tangan niat sunnah wudu. Pas ente udah bagian ke muka baru ente niat nawaitul wudu lirafil hadas. Kayak gitu caranya. Biar dapat semua. Dari ngebasuh kedua telapak tangan ente dapat, ya. Habis itu pas ente ngebasuh muka juga, memang itu wajibnya. Jadi wudunya sah. Sebelum ngebasuh muka dapat sunnah wudu, pas ente ngebasuh muka, ente niat, nah wudu ente jadi sah. Jadi wudunya 2 kali. Niatnya bukan wudunya, niatnya dua kali. Yang pertama niat sunnah wudu, ya, ketika kita basuh telapak tangan kita niat. Kemudian yang kedua, ketika kita membasuh muka itu niat yang wajibnya. Membasuh muka itu niat yang wajibnya. Ketika kita ngebasuh telapak tangan itu niat yang sunnah. Ya. Nah, ini permasalahan niat di dalam wudu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, tidak sah, bukan tidak sah. Yang sebelumnya tidak dianggap, gitu ya. Misalnya ada orang nih niat apa? Dia ngambil air, habis dia ngambil air, airnya sudah ngalir ke sini, tapi niatnya dia itu pas udah di sini baru niat, yang atasnya nggak niat dia, paham ya? Nah, ya, ada orang nih ngalirkan air ke atas, dari atas sudah ngalirkan air, ya. Pas airnya udah ngalir sampai sini, jadi dari sini sampai ke atas dia nggak niat. Tapi pas baru nyampe sini atau nyampe hidung baru niat dia. Bagaimana hukumnya? Dari sini ke bawah sah, dari sini ke atas enggak. Artinya apa? Dia ambil air lagi, dia tinggal naikin aja lagi. Ya, paham ya? Gitu ya. Tapi dari sininya sah. Nah, berarti di sini dia mulai niatnya. Berarti pertama kali dia niat mulainya dari sini. Ini yang dianggap sampai ke bawah. Tapi dari sini ke atas enggak sah. Artinya enggak dianggap, belum dianggap. Bagaimana? Ya dia wudhu lagi. Dia wudhu lagi. Nah, jadi yang penting di dalam permasalahan niat apa? Yang pertama tadi, yang penting di dalam permasalahan niat, letak niat ketika membasuh muka. Secara gamblangnya saja, ya. Jadi letaknya niat itu ketika membasuh muka. Pertama kali kita membasuh salah satu bagian dari muka, nah itulah letaknya nih niat. Ya, letaknya niat yang wajib, ya. Letak niat yang wajib. Karena ada niat yang sunnah. Niat yang sunnah kita basuh ketika kita membasuh telapak tangan. Kenapa perlu niat sunnah? Agar kita dapat pahala sunnah-sunnah sebelumnya. Ya. Kemudian yang penting juga di dalam wudhu tadi apa? Tata cara niat. Ya, tata cara niat dalam wudhu. Kalau di kitab ada 3 berarti. Bisa kita niat mengangkat hadas, bisa kita juga niat bersuci untuk sholat, bisa juga kita niat wudhu. Nah, ini tata cara nih niat yang ada di kitab. Tapi boleh juga ente berniat dengan sesuatu yang membutuhkan wudhu. Seperti apa? Sholat, megang mushaf, ya. Itu juga diperbolehkan. Nah, Ana rasa ini saja yang cukup kita bahas tentang masalah niat. Tidak perlu kita panjang-panjang. Tapi kalau ada yang bertanya masalah-masalah ini, silahkan sebelum kita lanjut.
Ada yang masih ragu? Bingung? Masalah niat? Cukup ya? Itu fardu wudhu yang pertama. Ya. Kemudian fardu wudhu yang kedua yaitu ghuslul wajhi jami'ihi. Perhatikan ya. Ghuslul wajhi jami'ihi, membasuh muka jami'ihi, keseluruhannya. Ya, keseluruhan yang ada di area muka. Apa yang ada di area muka? Sya'ron, rambut, wa basharon, kulitnya. Itu semua wajib dibasuh kecuali batinal lihyatil kathifati wal adidaini al kathifain, kecuali dalamnya jenggot ataupun jambang yang tebal. Ya, kalau ada jenggot atau jambang yang tebal, maka tidak wajib untuk dibasuh sampai ke dalam-dalamnya. Cukup bagian luarnya saja. Kalau jenggot atau jambangnya ini nih, ini tebal ya. Kalau tebal, nanti ana jelasin tebal itu kayak gimana batasannya, tipis itu kayak gimana batasannya, ana jelasin semua. Ya, intinya yang ana mau kasih tahu di sini, rambut ya, rambut yang ada di area muka itu ada dua bagian. Rambut yang ada di area muka itu ada dua bagian. Ada dua bagian. Disebutkan di sini ya. Rambut yang ada di area muka itu ada namanya sya'rul lihya. Sya'rul lihya itu jenggot ya, jenggot. Ada yang namanya sya'rul arid. Arid itu rambut yang tumbuh di tulang-tulang sini nih. Itu namanya arid. Kita bilangnya apa? Jambang ya? Kita bilangnya jambang. Yang kedua ini rambut selain jenggot atau jambang. Jadi kesimpulan rambut yang ada di muka ini dua. Pokoknya ada yang disebut jenggot sama jambang, itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, rambut yang selain jenggot sama jambang. Apa rambut selain jenggot sama jambang yang ada di muka ini apa? Kumis. Misalnya nih, kumis. Apa lagi? Alis. Apa lagi? Bulu mata. Ada lagi yang tahu? Ini apa ini namanya nih? Ini kalau dalam istilah bahasa Arab adar namanya. Ini apa ini? Bahasa Indonesia, jangan bahasa Bangka. Enggak tahu. Ini ya, ini ya. Kemudian apa lagi? Ini apa namanya? Kalau dalam bahasa Arab anfagah ini. Ini ya. Kemudian ini nanti kan biasanya kalau ada orang yang jenggotnya itu nyambung sampai sini ya. Sebelah sini ada juga sini ya, sini. Habis itu bulu-bulu yang di pipi. Bulu-bulu yang di pipi, ada bulu-bulu yang di sini. Nah, itu semua kategori rambut selain jenggot sama jambang. Anda pengen nanti pahami dua ini dulu. Jadi rambut yang ada di area muka ini karena hukumnya berbeda ini. Rambut yang ada di area muka itu ada kategori jambang sama jenggot, ada juga kategori yang selainnya. Yang mana dua-dua daripada rambut ini bisa saja tebal, bisa saja tidak. Bisa tebal, bisa tipis. Ada orang jenggot tebal, ada orang jenggotnya tipis, ada orang jambangnya tebal, ada yang jambangnya tipis, ada orang yang alisnya tebal. Ada enggak?
Ada orang yang kelihatannya nggak ada alis. Ada ya? Ada saja ya. Ada saking tipisnya. Ya, alisnya ada kelihatan. Ada orang yang bulu matanya sampai belok-belok gitu. Nah, ada orang yang bulu matanya mencar-mencar, sini kayak palak Sonic tuh. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi beda-beda. Nah, semua daripada rambut yang ada di muka itu ima tebal, ima tipis. Ya. Tapi kalau untuk bagian rambut yang ini, nih, bagian rambut yang ini berarti rambut selain jenggot sama jambang itu mau tebel, mau tipis, wajib hukumnya dibasuh luar dalam. Ya, mau tebel mau tipis, selain jenggot dan jambang, hukumnya kalau dia tebel, kalau dia tipis, hukumnya sama, wajib luar dalam dibasuh. Ya, wajib luar dalam dibasuh, mau tebel mau tipis. Berbeda kalau untuk jambang sama jenggot. Nah, kalau jambang kalau tebal wajib luar saja. Wajib luar saja. Kalau jenggot tebal atau jambangnya tebal, cukup bagian luarnya saja yang basah. Bagian dalamnya tidak harus. Tapi kalau tipis, luar dalam wajib dibasuh. Ya. Ini bagaimana ente tahu tebal atau tipisnya? Bagaimana ente tahu kadarnya? Orang jenggot ini tipis, orang jenggot ini lebat. Disebutkan patokannya, jenggot orang itu tebal. Kalau kita lagi berhadapan kayak gini, ente nggak bisa ngelihat kulit dalamnya itu tebal. Ya, kalau lagi kayak gini nih, ente ngelihat jenggotnya, nggak kelihatan kulit dalamnya tebal. Kalau kulit dalamnya kelihatan, berarti tidak tebal. Ya, gitu. Paham ya? Ente wajib basuh luar dalam. Ini enggak? Wajib basuh luar dalam. Nggak tahu mana? Kelihatan nggak ini? Ya sudah, berarti luarnya saja. Tapi sunnahnya itu diginikan nanti. Itu namanya takhlilul lihya. Ya. Nanti sunnahnya diginikan. Ada namanya takhlilul asabi. Habis wudu tangan giniin. Kaki nanti diginiin sunnahnya. Ya. Nanti kita praktek wudu. Kalau udah selesai kita praktek wudu. Ya. Tapi bedanya, ini perlu diperhatikan nih. Bedanya, memang kalau wudu, kalau jenggotnya tebal atau jambangnya tebal, tidak harus dibasuh dalamnya. Tapi kalau mandi, mau tebal mau tipis, semuanya wajib dibasuh luar dalam. Ya, wudu sama mandi di dalam masalah ini hukumnya berbeda. Kalau wudu, kalau jenggotnya tebal, tidak harus dibasuh dalamnya. Cukup luarnya saja. Tapi kalau mandi, mau dia setebal apa, tetap wajib dibasuh sampai ke dalamnya. Nah, itu bedanya wudhu sama mandi. Sampai sini ada pertanyaan? Dan batasan wajah itu dari sini ke sini, dari telinga ke telinga. Itu batasan wajah. Dan ente semuanya harus dikenakan. Bahkan tadi, makanya orang kalau bangun tidur, ente jangan langsung wudu. Ente bangun tidur itu, kalau ente ngerasa ente tipikal orang yang bangunnya banyak tai matanya, dilepas diiniin dulu, dibersihin dulu. Ya, atau wudunya ente masukin sampai ke sini-sininya. Ya. Karena ini semuanya harus kena. Itu semuanya harus kena. Makanya ente harus bersihin. Kalau misalnya gara-gara tai mata ada bagian wajah nggak kena, maka tidak sah wudunya, berarti tidak sah. Ada pertanyaan sampai sini? Siap. Jadi intinya membasuh seluruh daripada bagian muka, baik rambut ataupun kulit, mau tebal ataupun tidak, kecuali jenggot ataupun jambang yang tebal. Kalau jenggot jambang yang tebal,
maka tidak perlu dibasuh sampai ke dalam-dalamnya, cukup sampai luarnya saja. Anak sebutkan lagi, membasuh itu berbeda dengan mengusap. Membasuh artinya harus ada air yang mengalir. Itu namanya membasuh. Kalau mengusap, ya cukup tangan ente basah, itu cukup, itu dikatakan mengusap. Ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqin. Membasuh kedua tangan. Besertaan juga membasuh siku-sikunya. Ya, artinya kita ini kalau wudu jangan cuma hanya sampai sebatas mana? Ya, jangan sampai sini saja. Ente kalau pakai tangan panjang, kalau memang ente tidak mau baju ente basah, mending ente lepas. Ada orang ini tidak mau baju anak basah, jadi anak wudhunya ini aja. Ya, ada kayak gitu tuh. Dia takut sama bajunya, tapi dia tidak takut sama badannya. Kalau dibakar api neraka tidak takut. Ya tidak? Baju basah bisa kering. Ente kalau dipanggang tidak kering-kering. Kalau panggang di dunia kering, habis sudah. Kalau ente dipegang di akhirat, habis kering, hidup lagi, dibakar lagi, hidup lagi, dibakar lagi, hidup lagi, dibakar lagi. Ya. Kalau ente sayang-sayang sama ente punya baju, ente lepas ente punya baju. Ya, ente lepas. Kita bukan hidup di zaman dulu yang air susah atau apa, semuanya sekarang ini mudah. Mudah. Dan ini kelebihan daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam wudu. Al-ghurra wat tahjil, orang yang melebih-lebihi daripada mukanya, melebih-lebihi daripada batasan tangan dan kakinya. Ini khususiat Allah enggak kasih ke umat yang lain. Bahkan disebutkan salah satu ciri Nabi mengenali umatnya itu ketika Nabi melihat daripada nanti dikumpulkan kan miliaran orang dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi akhir nanti itu dikumpul di satu padang itu. Nabi nyari umatnya bingung kalau nggak ada cirinya ya enggak? Yang mana? Mana orang nibung, mana orang bakem, mana orang puding? Nggak keciren sama Nabi. Tapi kalau ente mau dilihat sama Nabi, salah satunya apa? Ketika ente melebihkan daripada batasan-batasan wudhu yang memang di situ harus ente lebihkan. Maka di situ nanti mukanya, tangannya, kakinya itu bercahaya nanti. Nabi tahu, ini umat aku nih. Baru ditarik sama Nabi, ditolong sama Nabi. Ya, tapi kalau untuk orang yang basahin tangannya saja, basahin bajunya saja nggak mau, gara-gara wudhu, gimana ente mau dilihat Nabi? Ya, jadi wudhu itu harusnya apa? Semua dari ujung tangan ini dan ente harus bersihkan sesuatu yang melengket di badan yang kiranya bisa merubah daripada sifat air atau tidak nyatu, tidak nyentuh ke badan. Ya, ada sesuatu yang misalnya kalau ente ada di sini ente kena air, airnya nggak nyentuh kulit, tidak sah wudunya berarti. Ya, atau di bawah-bawah daripada kuku-kuku ini ya. Yang kotor-kotor ini kalau kotor cuma dikit, misalnya kayak gimana nih? Kotor-kotor dikit masih mending, masih masuk air, tapi kalau udah kotornya tebel, ya, itu nggak bakal masuk air. Atau dia punya daki tebal banget dakinya. Tebal banget dakinya. Yang kiranya itu kalau air kena, tidak kena kulitnya. Maka bagaimana? Tidak sah wudunya. Jadi ente wudu dari sini ente wudu, ente lebihkan sedikit lah. Kayak gini ya. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau sekiranya yang wajib tidak sempurna kecuali ente melebihi, maka hukum melebihi ini juga wajib. Siapa orang yang bisa ente pas-pasan kayak gini nih? Pas-pasan deh sampai siku nih. Imma mungkin bisa nyampe pas, imma kadang nggak pas ya. Kalau dapatnya nggak pas ya tidak sah wudunya mati. Maka lebih baik kayak gimana? Lebih baik ente lebihkan. Lebih baik ente lebihkan. Dan kita wajib menghilangkan segala hal yang bisa menyebabkan air itu tidak sampai. Kalau ada air yang menyebabkan air nggak sampai ke kulit, maka wajib dihilangkan terlebih dahulu. Wudhu bagusnya dari mana? Wudhu bagusnya tangan. Kalau kita ngambil sendiri dari sini,
Kalau kita dituangin orang baru dari atas ini. Ya, sunnah. Ya. Kalau ente ngambil sendiri, ente wudu dari sini ke sini. Tapi kalau ente kayak dituangin atau apa, dari sini ke bawah. Ya. Itu sunnahnya di dalam wudu. Dituangin boleh nggak orang ente wudu mau dituangin orang, boleh enggak? Airnya. Boleh enggak? Wudu orang mau nuangin ente. Boleh enggak? Boleh, tapi kalau ente sehat makruh. Kalau ente tidak sehat apa? Tidak. Ya, kalau ente sehat makruh. Tapi kalau ente tidak sehat, ya tidak apa, tidak apa-apa. Paham sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Tiga tadi membasuh kedua tangan beserta dengan itu siku. Kemudian yang keempat yaitu mashu syai'in min basyaratir ra'si au sya'rihi walau ba'dha sya'ra, membasuh sebagian atau sesuatu daripada basyaratir ra'si, ya, au sya'rihi, baik ente basuh kulitnya atau ente basuh rambutnya, ya, atau sebagian daripada rambut yang ada di kepala. Memang menurut kita mazhab Syafi'i cukup kita itu membasuh, walaupun misalnya yang ente basuh cuman satu helai rambut saja. Selagi dia masih dalam batasan ente punya kepala, cukup. Itu mazhab Syafi'i, ya. Tapi kalau ente mau mendapatkan kesunahan di dalam semua mazhab, maka bagusnya semua bagian kepala itu dibasuh. Kalau pendapatnya mazhab Hanafi, dia harus membasuh wajibnya kalau rubuk apa rubuk? Rubuk itu apa? Ada nisib setengah. Setengahnya setengah apa? Seperempat ya, seperempat. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhabnya Imam Ahmad sama mazhabnya Imam Malik, itu wajib seluruh rambut dibasuh. Jadi semua bagian kepala itu wajib kena air. Kalau kita hanya gini, tidak apa-apa, sah. Tapi hanya menurut satu mazhab. Tapi kalau ente pengen sah menurut semua mazhab, maka basuh semua bagian kepala. Ya, seperti itu. Al-khamis yang kelima. Yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki bersamaan dengan tumit-tumitnya. Tumit situ ya. Ka'bain tumit tuh. Tumit-tumitnya dibasuh ya. Jadi semuanya dibasuh. Nanti di bagian kaki sama tangan kita disunahkan nanti kayak gini, memasukkan jari jemari. Jadi basuh kaki sampai ke tumit itu juga wajib. Kemudian yang keenam yaitu as-sadisu at-tartibu hakaza. Ya ini tertib seperti ini. Seperti ini kayak gimana tertibnya? Ya ente basuh muka, basuh kedua tangan, ente usap kepala, kemudian ente basuh kaki. Nah, tertib yang seperti ini itu hukumnya wajib gitu. Artinya kalau ada orang yang enggak tertib seperti ini, maka wudunya tidak sah. Ya. Untuk permasalahan-permasalahan yang kita kiranya itu kurang kita butuhkan karena memang tidak kita lakukan atau tidak pernah kita hadapi, nah mungkin masa-masa yang kayak gitu enggak usah kita sebut. Itu aja. Ya. Jadi kita berusaha untuk semaksimal mungkin, sebisa mungkin setiap kali pertemuan kita membahas banyak daripada permasalahan-permasalahan yang kita butuhkan. Jadi sekali duduk dapatnya banyak, ya. Bukan kita mondok kan, kalau mondok kan setiap hari. Jadi sedikit-sedikit, ya. Kita majlis kan. Jadi sebisa mungkin kita ambil sebanyak mungkin. Cukup? Ada pertanyaan lagi sampai sini? Kalau enggak kita cukupkan nih.